Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu-begitu saja? Bangun setiap pagi dengan rutinitas yang sama, menjalani hari tanpa gairah, lalu tidur lagi tanpa ada perubahan berarti. Lama-lama, kita merasa lelah, kosong, bahkan bertanya-tanya, sampai kapan aku hidup seperti ini? Dulu saya juga pernah berada di titik itu. Saya kira kebahagiaan datang ketika saya berhasil mencapai sesuatu yang besar. Punya banyak uang, pekerjaan impian, atau pengakuan dari orang lain. Tapi yang terjadi, semakin saya mengejar hal-hal itu, justru semakin saya merasa hampa. Seolah kebahagiaan selalu ada di depan mata, tapi tidak pernah bisa benar-benar saya genggam. Sampai akhirnya saya menyadari satu hal penting, bahwa ternyata hidup ini bukan hanya soal pencapaian besar, melainkan tentang kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tanpa sadar, kebiasaan itu membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Dari sinilah segalanya mulai berubah. Di video ini saya akan membagikan 5 kebiasaan sederhana yang benar-benar mengubah hidup saya 180 derajat, bukan teori kosong. Bukan pula sekadar motivasi singkat yang menghilang begitu saja, tetapi hal-hal nyata yang saya jalani, yang awalnya terasa sepele, namun perlahan-lahan membawa dampak luar biasa. Dari hati yang dulu penuh kegelisahan, kini lebih tenang dan damai. Dari hidup yang dulu hampa, kini penuh makna dan rasa syukur. Dari diri yang dulu sering merasa tidak cukup, kini lebih percaya diri dan bahagia apa adanya. Andai saya tahu dari dulu, tentu saya akan memulai kebiasaan-kebiasaan ini lebih cepat. Tapi saya percaya, tidak ada kata terlambat. Dan mungkin, saat kamu menonton video ini, inilah momen tepatmu untuk juga memulai perubahan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan sesuatu yang kita bangun perlahan dari setiap langkah kecil yang konsisten kita lakukan setiap hari. Jadi, tonton video ini sampai akhir. Siapa tahu, 5 kebiasaan ini juga akan menjadi titik balik yang kamu cari selama ini, dan membawa hidupmu ke arah yang jauh lebih bahagia. Poin pertama, membatasi waktu di depan layar. Saya pernah merasa hari-hari saya habis begitu saja tanpa arah. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel, lalu tanpa sadar, saya sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menggulir media sosial, menonton video, membaca berita, dan tanpa hasil yang jelas. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Seolah-olah waktu berjalan begitu cepat, tapi tidak ada yang benar-benar berubah dalam hidupmu. Ini bukan hanya tentang kebiasaan buruk. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang bekerja di otak kita tanpa kita sadari. Setiap kali kita melihat notifikasi, membaca komentar, atau menonton video yang menarik, ada zat kimia di otak yang bekerja. Dopamin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kepuasan, dilepaskan setiap kali kita menerima stimulasi digital. Itu sebabnya kita selalu terdorong untuk membuka ponsel lagi dan lagi. Tapi masalahnya, dopamin tidak hanya bekerja untuk memberikan kebahagiaan. Jika dilepaskan secara berlebihan, ia bisa menciptakan siklus kecanduan. Sama seperti seseorang yang terus mencari sensasi dari gula, rokok, atau perjudian, kita juga bisa terjebak dalam pola yang sama dengan teknologi. Semakin sering kita menerima ledakan kecil dopamin dari layar, semakin sulit bagi otak kita untuk menikmati hal-hal sederhana dalam hidup. Membaca buku terasa membosankan, duduk dalam keheningan terasa menyiksa, dan berbicara dengan seseorang tanpa gangguan ponsel terasa tidak cukup menarik. Seperti yang saya bahas sebelumnya, perusahaan teknologi memahami hal ini. Mereka tidak sekadar membuat aplikasi yang bermanfaat, tapi juga membangun sistem yang memastikan kita tetap terhubung selama mungkin. Notifikasi dibuat untuk menarik perhatian kita. Algoritma didesain agar kita terus menggalir tanpa henti. Bahkan fitur autoplay pada video dirancang
agar kita tidak memiliki waktu untuk berpikir apakah kita ingin terus menonton atau tidak. Semua ini bertujuan untuk satu hal, menjaga perhatian kita. Jadi bagaimana caranya keluar dari perangkap ini? Kedua, memahami bahwa tidak semua informasi itu penting. Salah satu alasan utama kita terjebak dalam dunia digital adalah karena kita merasa perlu mengetahui segalanya. Kita ingin tetap update dengan berita terbaru, ingin tahu apa yang sedang viral, ingin melihat apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita. Tapi kenyataannya, sebagian besar informasi yang kita konsumsi tidak benar-benar berdampak pada hidup kita. Saya pernah mencoba eksperimen sederhana, berhenti membaca berita dan media sosial selama seminggu. Awalnya saya merasa gelisah. Saya takut ketinggalan sesuatu yang penting. Tapi setelah beberapa hari, saya menyadari sesuatu yang menarik. Tidak ada yang berubah. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Dan yang lebih mengejutkan, saya merasa lebih tenang. Tidak ada ledakan emosi karena membaca berita negatif. Tidak ada rasa iri karena membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kamu mungkin berpikir, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang benar-benar penting? Jawabannya sederhana. Jika sesuatu benar-benar penting, kamu akan mengetahuinya. Orang-orang di sekitarmu akan membicarakannya. Itu tidak akan terlewat. Ketiga, mengurangi konsumsi digital bukan berarti kehilangan koneksi dengan dunia. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka berhenti menggunakan media sosial atau mengurangi waktu di depan layar, mereka akan kehilangan koneksi dengan teman-teman atau merasa terisolasi. Tapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita tidak lagi terpaku pada dunia digital, kita mulai memperhatikan dunia nyata. Kita benar-benar mendengarkan orang lain saat berbicara. Kita merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Salah satu hal yang paling saya sadari ketika membatasi waktu di depan layar adalah bagaimana hubungan saya dengan orang-orang menjadi lebih dalam. Dulu saya sering terganggu oleh ponsel saat sedang berbicara dengan seseorang. Sekarang saya bisa benar-benar hadir. Saya tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tapi juga memahami emosi di baliknya. Keempat, membangun kembali kemampuan untuk fokus. Salah satu dampak terbesar dari overstimulasi digital adalah hilangnya kemampuan untuk fokus. Jika kamu sering merasa sulit untuk menyelesaikan pekerjaan, mudah terdistraksi, atau merasa gelisah saat harus duduk diam dalam waktu lama, itu bukan karena kamu malas. Itu karena otakmu telah terbiasa dengan pola stimulasi yang terus-menerus. Saya mengalami hal ini secara langsung. Dulu, saya bisa membaca buku selama berjam-jam tanpa terganggu. Tapi setelah bertahun-tahun terbiasa dengan internet, saya mulai merasa sulit untuk fokus membaca, bahkan hanya selama 10 menit. Saya sering merasa gelisah dan ingin segera mengecek ponsel. Jadi saya mencoba sesuatu yang sederhana. Setiap hari saya melatih otak saya untuk kembali fokus. Saya mulai dengan duduk diam selama 5 menit tanpa gangguan. Lalu saya membaca buku selama 10 menit tanpa menyentuh ponsel. Perlahan-lahan saya memperpanjang waktunya. Hasilnya luar biasa. Saya merasa lebih tenang, lebih fokus, dan lebih produktif dalam bekerja. Kelima, kualitas hidup meningkat dengan membatasi waktu di depan layar. Setelah beberapa minggu menjalani kebiasaan ini, saya mulai menyadari perubahan besar dalam hidup saya. Saya tidur lebih nyenyak, merasa lebih bahagia, lebih produktif, dan yang terpenting, lebih merasa hidup. Salah satu perubahan terbesar yang saya alami adalah bagaimana saya melihat dunia. Dulu saya sering merasa tidak puas dengan hidup saya karena terus-menerus membandingkannya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Tapi setelah mengurangi konsumsi digital, saya mulai lebih bersyukur atas apa yang saya miliki. Saya mulai menikmati momen-momen kecil yang dulu saya abaikan. Udara segar di pagi hari, suara burung berkicau, aroma kopi di pagi hari, dan yang lebih penting, saya merasa lebih bebas.
Tidak ada lagi ketergantungan pada notifikasi, tidak ada lagi perasaan harus selalu online. Saya kembali mengendalikan hidup saya. Jika kamu merasa hidupmu terlalu sibuk, terlalu penuh dengan distraksi, atau terlalu banyak tekanan, cobalah lakukan ini. Kurangi waktu di depan layar. Biarkan otakmu beristirahat. Beri dirimu ruang untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk benar-benar hidup. Seperti yang saya katakan di awal, kebiasaan ini mungkin tampak sederhana tapi dampaknya luar biasa. Dalam waktu 1 minggu saja, saya bisa merasakan perubahan yang nyata. Jika saya bisa melakukannya, kamu juga bisa. Dan ingat, ini baru langkah pertama. Ada 4 kebiasaan lain yang juga bisa mengubah hidupmu. Mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Poin kedua, makan dengan penuh kesadaran. Pertama, saya pernah mengalami masa di mana makan hanyalah rutinitas. Saya makan bukan karena lapar, tetapi karena kebiasaan. Saya mengambil camilan tanpa berpikir, melahap makanan dengan terburu-buru, dan seringkali bahkan tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang baru saja saya makan. Yang lebih buruk lagi, saya mulai menyadari bahwa setelah makan, bukannya merasa lebih baik, saya justru merasa lelah, sulit fokus, dan kadang-kadang emosi saya tidak stabil. Saya sering mengalami lonjakan energi setelah makan sesuatu yang manis, hanya untuk merasa semakin lemas beberapa saat kemudian. Saya pikir ini normal, sampai saya mulai menggali lebih dalam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata cara kita makan lebih dari sekadar mengisi perut. Ada hubungan erat antara makanan, emosi, dan bahkan pola pikir kita. Kenapa kebanyakan orang tidak menyadari hal ini? Kedua, kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Kita makan sambil bekerja. Kita makan sambil menonton TV. Kita makan bukan karena lapar, tetapi karena ada sesuatu yang mengganggu emosi kita. Tanpa kita sadari, pola makan kita mencerminkan kondisi mental kita. Orang yang cemas cenderung makan berlebihan atau justru kehilangan nafsu makan. Orang yang stres mencari makanan tinggi gula dan lemak sebagai bentuk pelarian. Orang yang depresi seringkali kehilangan selera makan atau justru makan secara kompulsif tanpa benar-benar menikmati rasanya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya ada di hubungan antara otak dan sistem pencernaan kita. Hubungan antara pencernaan emosi dan pola pikir ada alasan mengapa perasaan kita bisa berubah setelah makan sesuatu. Sistem pencernaan kita bukan hanya sekadar tempat makanan diproses, tetapi juga memiliki jaringan saraf yang terhubung langsung dengan otak. Di dalam usus terdapat miliaran mikroorganisme yang memainkan peran besar dalam produksi neurotransmitter, zat kimia di otak yang mengatur suasana hati dan pola pikir kita. Salah satunya adalah serotonin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Yang mengejutkan adalah sekitar 90% serotonin dalam tubuh sebenarnya diproduksi di usus, bukan di otak. Ketika pola makan kita buruk, mikroorganisme di usus menjadi tidak seimbang. Ini bisa menyebabkan produksi serotonin terganggu, yang pada akhirnya mempengaruhi suasana hati kita. Itulah mengapa makanan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi tingkat stres, kecemasan, bahkan kebahagiaan kita. Bagaimana saya mengubah cara saya makan? Saya sadar bahwa saya tidak bisa mengubah hidup saya dalam semalam. Tapi saya bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Saya mulai makan dengan lebih sadar. Saya duduk tanpa gangguan. Saya memperhatikan warna dan tekstur makanan saya. Saya mengunyah lebih lambat, membiarkan diri saya benar-benar merasakan setiap gigitan. Dan yang paling penting, saya mulai memilih makanan yang benar-benar memberi energi, bukan sekadar memuaskan keinginan sesaat. Hasilnya, saya merasa lebih stabil secara emosional. Saya tidak mudah stres setelah makan.
Saya lebih fokus, lebih bertenaga, dan bahkan pola tidur saya membaik. Bagaimana makanan bisa mengubah pola pikir? Ketiga, saya menyadari bahwa makanan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kontrol diri dan kesadaran diri. Ketika kita makan dengan kesadaran penuh, kita bukan hanya mengontrol pola makan kita, tetapi juga melatih otak kita untuk lebih fokus dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Pola makan yang lebih sadar mengajarkan kita untuk mengenali sinyal tubuh kita dengan lebih baik, memahami hubungan antara emosi dan makanan, mengurangi kebiasaan makan impulsif yang tidak sehat, dan yang paling mengejutkan, ini bisa berdampak langsung pada cara kita menghadapi masalah dalam hidup. Ketika kita bisa mengendalikan cara kita makan, kita juga bisa lebih baik dalam mengendalikan emosi dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa banyak orang gagal melakukan ini? Banyak orang tahu bahwa pola makan sehat itu penting, tapi kenapa tetap sulit untuk melakukannya? Karena kita terbiasa dengan kepuasan instan, kita terbiasa dengan makanan cepat saji, kita terbiasa mencari kenyamanan dalam makanan tanpa menyadarinya. Kita terbiasa berpikir bahwa makan hanyalah kebutuhan fisik, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada mental kita. Dan inilah mengapa banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar mencoba untuk memperlambat dan menikmati prosesnya. Bagaimana saya memulai perubahan ini? Jika kamu ingin mencoba makan dengan lebih sadar, mulailah dengan langkah kecil. Pertama, cobalah untuk makan tanpa gangguan. Jauhkan ponsel, matikan TV, dan benar-benar fokus pada makananmu. Kedua, kunyah makanan lebih lama. Rasakan teksturnya, perhatikan aromanya, dan benar-benar nikmati rasanya. Ketiga, sebelum makan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar lapar atau saya hanya ingin makan karena alasan emosional? Dan yang terpenting, belajarlah untuk menikmati setiap gigitan. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi seberapa banyak yang benar-benar kita alami. Mungkin ini terdengar sederhana, mungkin ini terdengar sepele, tapi jika kamu benar-benar mencobanya, kamu akan menyadari betapa besarnya perubahan yang bisa terjadi hanya dengan mengubah satu kebiasaan ini. Dan mungkin cara kita makan sebenarnya mencerminkan cara kita menjalani hidup. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu benar-benar menikmati hidupmu, atau kamu hanya mengonsumsi setiap hari tanpa benar-benar menyadarinya? Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang bagaimana kita memilih untuk mengalaminya. Dan mungkin memilih untuk makan dengan lebih sadar adalah salah satu cara terbaik untuk mulai menjalani hidup dengan lebih bermakna. Itulah poin kedua. Selanjutnya, kita akan membahas poin ketiga. Bangun lebih pagi, karena ternyata waktu kita bangun di pagi hari bisa menentukan bagaimana kita menjalani seluruh hidup kita. Poin ketiga, bangun lebih pagi. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang bisa bangun dengan penuh semangat di pagi hari, sementara yang lain merasa seperti ditarik kembali ke tempat tidur oleh gaya gravitasi yang tak terlihat? Saya pernah mengalami keduanya. Ada masa di mana saya tidur larut malam, merasa lebih produktif saat dunia sudah sunyi. Tapi ada juga saat di mana saya mencoba bangun lebih pagi, dan kejutannya, hidup saya berubah drastis. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tubuh kita memiliki ritme sirkadian, jam biologis yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bagian dari sistem tubuh yang sangat kompleks. Tubuh kita merespons cahaya, hormon, dan kebiasaan kita sendiri. Tapi di dunia modern ini, kita sering melawan ritme alami kita. Dan akhirnya, kita yang kalah. Ketika saya mulai membiasakan diri bangun lebih pagi, awalnya terasa seperti penyiksaan. Tubuh saya memberontak,
Kepala saya berat dan saya hanya ingin kembali ke tempat tidur. Tapi setelah 1 minggu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasa lebih jernih, lebih fokus. Ada ketenangan di pagi hari yang tidak bisa ditemukan di waktu lain. Udara masih segar, tidak ada distraksi, dan saya bisa melakukan hal-hal penting sebelum dunia mulai berisik. Namun, apakah bangun pagi adalah kunci kesuksesan? Banyak orang percaya bahwa orang-orang sukses selalu bangun pagi. Beberapa tokoh terkenal memang memiliki kebiasaan ini.